Perkenalkan, nama saya Dwi Andre Armiansyah Putra dengan NIM 2205110951, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau dalam mata kuliah Teori Sastra. Kali ini saya akan membahas tentang struktural genetik. Baiklah, langsung saya bahas. Struktural genetik merupakan metode yang sangat populer yang digunakan dalam menganalisis karya sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Struktural genetik dapat diidentifikasikan sebagai metode non-murni yang merupakan penentangan terhadap metode murni, yang mana metode murni hanya menekankan penelitian sastra pada nilai-nilai intrinsik saja. Berdasarkan sejarahnya, teori struktural genetik muncul sebagai tanggapan atau reaksi atas teori sebelumnya. Baik, langsung ke penerapan struktural genetik. Penerapan metode ini dapat dengan cara memberi faktor yang terkait dalam asal muasal karya sastra adalah pengarang dan kenyataan karya sastra yang turut mengkoordinasikan saat karya sastra itu diciptakan, lalu juga mencari kaitan pengarang dengan karya sastranya serta pandangan sosial pada karya sastranya. Baik, masuk ke pendekatan struktural genetik. Pendekatan struktural genetik ialah pendekatan yang mempercayai karya sastra itu merupakan sebuah struktural yang terdiri dari perangkat kategori yang saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk yang namanya strukturalisme genetik. Kategori tersebut ialah fakta kemanusiaan yang berarti struktural yang bermakna dari segala aktivitas atau perilaku manusia yang baik verbal maupun fisik yang bersama dipahami oleh pengetahuan. Itulah beberapa mengenai apa itu struktural genetik. Untuk sebagai contoh, saya akan mengambil karya dari Khairil Anwar. Sebelum saya mengambil karyanya, apakah teman-teman tahu siapa itu Khairil Anwar? Berikut saya akan membahas sedikit biodata dari Khairil Anwar. Khairil Anwar dijuluki sebagai si bintang jalan. Beliau adalah penyair terkemuka di Indonesia. Ia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi di antaranya. Ia lahir pada 26 Juli 1922 di Medan dan meninggal pada 28 April 1949 di Jakarta. Baik, untuk karyanya saya memilih puisi yang berjudul Doa. Berikut marilah kita dengarkan puisinya. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Makna dari puisi yang berjudul Doa tersebut ialah seperti yang tersirat dalam kalimat kepada pemeluk teguh, yang menggambarkan seseorang memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu bersamanya. Berikut yang tersirat dalam kalimat, Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Dalam bait tersebut menggambarkan suasana seseorang
yang termenung atau rindu, serta tetap mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. Berikut makna di dalam kalimat biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Sementara itu, di bait ini menggambarkan seseorang sangat sulit dalam doa untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara total. Namun, dalam kegoncangan iman, ia akan mengingat Tuhan dengan jiwa dan raganya. Berikut makna dalam kalimat cahayamu panas suci tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Cahaya lilin ini merupakan cahaya yang sangat penting untuk menerangi kegelapan malam atau gambar cahaya yang rapuh dalam kegelapan malam untuk mengatakan sebagai terang iman dari Tuhan yang tinggal di lubuk hati penyair yang siap padam karena kegoncangan iman. Berikut makna dalam kalimat Tuhanku, aku hilang bentuk remuk. Seseorang memiliki kesadaran akibat dosanya itu. Ia merasa sudah hilang bentuk dan remuk. Ia tak kalah lagi. Berikut makna dalam kalimat aku mengembara di negeri asing. Di bait ini mengenang perbuatannya itu. Asing karena apa yang dikerjakan itu bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Berikut makna dalam kalimat di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Seperti kita ketahui, selama hidup Khairil Anwar dikenal sebagai seorang sastrawan yang bohemian. Artinya, hidup terkesan hura-hura. Dari kehidupannya itu, ia merasa sedang melakukan kesalahan yang membuatnya jauh dari Tuhannya. Puisi ini seakan-akan memberikan kita pesan bahwa sejauh apapun seorang hamba pergi dan sebanyak apapun dosa yang dibuat oleh seorang hamba, maka seorang hamba akan datang kepada Tuhannya untuk meminta ampun dan meminta pertolongan. Baik, kita lanjut kepada tema dalam puisi. Tema dalam puisi merupakan gagasan pokok yang disampaikan oleh penyair lewat puisinya, yang mana dalam puisi doa karya Khairil Anwar sebagai penyair berupaya menyampaikan tema tentang kepasrahan diri seseorang makhluk kepada Tuhannya. Puisi yang berjudul doa ini memiliki makna yang sangat dalam tentang bagaimana seseorang hamba meminta permohonan kepada penciptanya, di mana seseorang berhubungan dengan Tuhannya, dengan diri sendiri, dengan orang sekitar. Saat berdoa, seseorang harus membuka hati, pikiran, dan jiwa kepada Tuhan. Itulah beberapa mengenai struktural genetik. Jika ada yang salah, saya mohon meminta pendapatnya lewat komentar. Dan jika ada kata-kata saya yang salah, untuk itu saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.